Halo guys, Selamat datang di podcast kami, podcast Kebaikan. Perkenalkan, saya Angela Stefani. Saya Tesonia Stianara. Kami mahasiswi matematika semester 6, kelas A5. Di sini kami akan membahas tentang perjalanan kehidupan kami tentang apa ini? Kebaikan. Karakter kan? Yoi. Nah, di sini videonya bertujuan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan karakter yang diampu oleh Ibu Melinda Rismawati MPD. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini kami akan saling berbagi cerita tentang perjalanan kehidupan kami dari kecil hingga sampai saat ini, tentang perbuatan-perbuatan baik yang sudah kami terapkan dari sejak dini hingga saat ini. Kalau Oni sendiri gimana? Apa sih perbuatan baik yang udah Oni jalankan atau yang udah Oni terapkan dari kecil hingga saat ini? Ini agak lucu sih sebenarnya. Jadi dulu itu karena kan kampungku sering banjir. Sekali banjir tuh banjir gede gitu, banjir besar. Nah, waktu itu aku sama teman-temanku yang lain, kami tuh sudah di seberang dan udah lewat jalur yang deras banget gitu. Nah, ada lagi nih 2 orang masih kecil, mereka mau lewat jalur itu juga, kan deras banget kan ya. Masih kecil-kecil tuh bawa pelampung yang gede banget. Jadi mereka berdua hanyut. Karena yang lain nggak mau nolong, terpaksa lah aku yang berenang ke mereka 2. Setelah itu apa yang terjadi? Kakiku ditendang. Kenapa? Sepertinya mereka tidak sadar guys. Tapi ya begitulah hidup. Mungkin saking paniknya kan? Ya, kadang kan apa ya? Karena saking mereka takutnya mereka tidak sadar. Karena biasa kalau udah panik tuh kita kan jadi nggak sadar apa yang udah kita buat gitu kan? Ya. Berhubungan dengan air ya. Karena kalau aku sih waktu kecil dulu pernah. Ini sebenarnya cuma parit sih, nggak yang terlalu dalam. Tapi kan kalau untuk anak kecil kan lumayan lah ya. Apalagi di usia yang masih sekitar berapa tahun ya? Sekitar 5 tahunan lah. Posisinya aku sama sepupu aku tuh waktu itu masih main di pinggir parit-parit tuh. Salah satu sepupu aku tuh jatuh ke parit tuh. Terus mereka yang lain kata kawan itu nggak ada yang bisa bantu gitu kan. Jadi aku tuh dengan tampang superhero-nya tuh, dengan keberanian yang sangat penuh, aku nyebur lah ke parit tuh, sedangkan aku juga nggak bisa berenang. Jadi kalau menurut aku itu udah masuk salah satu perbuatan baik sih, apalagi di usia yang masih sangat anak-anak gitu kan, udah tahu tolong menolong, itu udah luar biasa sih. Itu kan kalau cerita masih kecil ya. Kalau yang udah dewasa nih, kalau ini apa? SMK dulu ya. Jadi waktu SMK itu kan ngekos bareng-bareng kan, berdua. Satu kamar tuh. Sama kawan. Iya. Jadi waktu itu teman sekamar tuh dia lagi bermasalah finansial gitulah. Dan sebenarnya finansial kami tuh nggak stabil itu juga, tapi karena gimana sih perasaan kita ngelihat orang lain, jadi orang yang sama kita gitu kan? Ya nggak makan, masa mau kita biarkan kan paham. tidak boleh seperti itu ya. Jadi kami itu beli makan berdua gitu, terus kayak kebutuhan lain pun kayak mungkin alat mandi segala macam dibantu karena kan kita nggak mungkin membiarkan teman sekamar susah kan, maksudnya bareng-bareng lah semuanya gitu, karena kasihan juga. Tapi kalau aku paham sih ini, soalnya apalagi pas masuk kuliah nih ya, kita kan udah kenal dari semester 1 sampai sekarang itu, emang kau tuh perhatiannya luar biasa. Soalnya aku ngerasain sendiri sih, apalagi pas kalau aku lagi sakit misalnya, kau emang orang yang paling care lah menurut aku. Jadi ya tau lah, walaupun tampang kau nih agak gimana gitu kan, agak menyeramkan, tapi dia orang yang sangat baik guys, sumpah. Karena kan gimana ya, maksudnya nggak mungkin kita membiarkan orang lain susah sendirian gitu. Apalagi kita tahu gitu kan. Ya
Sama sih, soalnya kalau aku juga pernah sih, apalagi kalau masalah finansial ya. Soalnya kalau ngomong masalah finansial nih, ya sama, masalah finansial kita nih juga kurang lebih gitu Ya, kan. tidak sestabil itu. Iya, apalagi kita masih kuliah nih kan, otomatis keperluan tuh banyak. Nah, aku juga sering dapat teman yang kadang tuh suka minjam uang sama kita gitu, tapi enggak mempermasalahkan sih, selagi aku masih ada dan aku bisa bantu ya aku bantu. Jadi pernah aku bantu kawan tuh, dia minjam uang dengan nominal yang lumayan banyak lah kalau untuk kita yang anak kuliah nih kan, dengan nominal yang lumayan banyak tuh. Terus apalagi aku orangnya tuh nggak enakan, jadi aku mau nagihnya tuh pun di saat aku lagi butuh tuh nggak bisa, karena aku tuh susah buat mengungkapkan kalau aku lagi butuh uang tuh gitu bah. Soalnya aku takut juga pas aku nagihnya tuh mungkin dia lagi nggak ada juga gitu kan. Jadi ya kadang banyak mereka yang nggak ngembaliin uang itu gitu. Ya mau bagaimana lagi, diikhlaskan aja sih. Sebenarnya karena mungkin faktor tidak enakan ya. Kalau aku di masih zaman SMK tadi, kan aku pindah kos dua kali ya. Nah di kos pertama itu sering banget dengan nominal yang itu sedikit sih, tapi kalau sering kan banyak juga ya. Lama-lama kan jadi banyak kan. Iya, aku waktu itu kan udah kesel banget memberanikan diri untuk nagih, tapi yang dia responnya tuh nggak bagus lah gitu. Jadi setelah lulus SMK tuh kami udah nggak berhubungan lagi karena menurut aku orangnya tipikal yang kalau udah selesai satu fase ya udah nggak usah berhubungan lagi kita, nggak usah yang kayak nggak usah deket-deket lagi deh. Ya apalagi kita lah tahu ya sifatnya dia tuh macam mana gitu. Karena kalau menurutku kalau lama-lama berteman juga jadi toksik. Iya. Sama orang kayak gitu. Jadi lebih baik menghindar lebih dahulu daripada berkelanjutan, ujung-ujungnya jadi nggak baik kan. Iya. Setuju. Bukan cuma dalam hal uang ya, maksudku orang si dia ini dalam hal barang pun seperti itu. Jadi berani buka lemari orang, ngerti nggak? Jadi berani ngambil barang orang gitu tanpa izin gitu kan. Sebenarnya kalau izin nggak masalah sih, maksudnya kayak aku izin minjam ini ya, nanti aku balikin, aku cuci kok. Tapi pas kita datang ke kos itu ternyata nggak sesuai, nggak ada seperti itunya, tiba-tiba udah dia aja barangnya gitu kan. Lemarinya udah porak-poranda deh, jangan ditanya kalau udah itu gitu. Kalau menurut aku karakternya dia tuh kurang beretika sih. Ya masa ya walaupun kawan ya udah sedekat apapun tuh, maksudnya apalagi itu bukan barang dia bah. Masa sih dia tiba-tiba nyelonong masuk kamar kita terus buka lemari segala macam langsung ambil gitu kan. Kan enggak baik juga. Next, apalagi ya? Kau gimana? Kalau aku apa ya? Soalnya aku nih dengan tampang yang seperti ini tapi hati yang lemah lembut. Bos-bos Pertamina nih. Banyak sekali sih, apalagi kalau masalah finansial tadi tuh, yang mungkin tampang aku nih tampang orang berduit ya. Jadi anak bos sawit. banyak sekali kawan-kawan aku tuh di luar, bukan yang teman dekat gitu ya. Ini yang sekedar kenal lah ibaratnya. Jadi kan aku mau nolak pun agak susah, tapi aku mau ngasih itu pun susah gitu, Bapak paham nggak sih maksudnya? Karena nggak selalu ada kan. Aku mau ngasih tapi masalahnya aku lo nggak terlalu dekat sama dia. Terus kalau aku nggak ngasih, dia tuh datang sama aku dengan membawa kesusahannya gitu, Bah. Masa sih aku nggak tolong gitu, Bah. Jadi aku tuh mereka datang ke aku tuh dengan membawa kesusahannya tadi tuh, ujung-ujungnya mau nggak mau ya aku kasih. Walaupun nggak sesuai dengan yang mereka minta gitu kan, tapi ya aku tetap kasih lah. Karena kan ya balik lagi tadi masalah saling tolong menolong sesama itu kan emang perlu lah. Tapi sebenarnya kalau kita keseringan kayak gitu pun menurut aku nggak terlalu baik sih. Toksik. Cuma masalahnya di aku tuh agak susah karena balik lagi menolaknya susah ya.
tipe orang yang nggak enakan tuh balik lagi ke pribadi masing-masing. apa sih namanya istilah gaulnya tuh, people pleaser. Oh iya. Macam tuh lah. Yang lain nggak sih, nggak usah masalah uang nih, soalnya nggak selesai di nanti. Iya. Tapi menurutku ya selain itu juga kita perhatian ke orang lain juga menurutku Iya, baik sih. itu sudah Maksudku kayak kebaikan tuh. karena aku melakukan itu dan alasannya itu karena kita kan banyak yang merantau ya. Iya. Maksudnya kita bukan orang sini gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin tuh ya pesan orang tua sih pasti. Maksudnya saling jaga, nggak boleh jahat segala macam itu sih ada ya. Apalagi kalau teman-teman tuh sakit gitu, karena kan kita jauh dari orang tua ya balik lagi, nggak ada yang ngurus gitu. Jadi gimana ya? Saling peduli ya kan. khawatir itu pasti ada Iya. gitu. Jadi ya walaupun tidak menjenguk secara langsung, Paling enggak ya nanya kabar gimana kabar ya. tuh udah luar biasa lah. Iya. Apalagi kalau kita yang jauh dari orang tua macam ini kan ditanyain kabar macam tuh udah luar biasa, senang, bahagia rasanya tuh. Jadi ngerasain oh kita tuh jauh dari orang tua tapi di perantauan tuh kita ada yang menghargai gitu loh. Ada yang memperhatikan gitu kan. Apalagi ya? Kalau sekolah sih, tapi ini lebih konyol. Itu waktu masa SMP kan masih nakal-nakalnya lah ya, masih perpindahan dari fase SD ke tingkat yang lebih atas sedikit lah. Di situ aku ada kawan-kawan tuh, kami ada ibaratnya geng lah kan. Ada berapa tuh? 5, 6, ada 6. Nah, salah satu dari kawan aku tuh ada yang bermasalah sama adik kelas. Kami waktu itu masih kelas 9. Nah, adik kelasnya tuh kelas 8. Saking dah giramnya tuh si adik kelas tuh sampai main kasar gitu kan sama kawan aku. Nah, aku tuh dengan sok pahlawan kesiangannya tuh kan gak terima ya, masa sih kawan aku dikasarin macam tuh. Kami yang dekat gitu kan, ya aku balas lah. Tapi itu mau bilang kebaikan pun sebenarnya itu salah juga ya, karena udah main kekerasan. Tapi waktu itu aku masih dibilang anak-anak lah kan, SMP tuh, jadi belum paham. Jadi di situ rasanya cuma mau ngebantu kawan ya udah, berasa ingin membela. Jadi nggak tahu yang dilakuin tuh dah betul atau enggak gitu lah. Itu tapi lucu juga sih sebenarnya, cuma sekarang itu dah aman lah. Masih anak-anak maklum. Nah, aku waktu zaman sekolah ada temanku, dia secara fisik badannya tuh main kecil, tapi dia itu larinya kuat banget. Jadi dia kan sempat mau ikut apa ya, olimpiade ya. O2SN. Ya, dia sempat mau ikut itu. Nah, ada yang salah satu murid itu membuli lah jatuhnya ya. Kayak ngapain sih kecil-kecil gini mau ikut gitu, kau kan gak akan mampu gitu. Tapi kan karena kita udah lihat kemampuan di secara langsung kayak kenapa masih diragukan gitu. Jadi kami sempat berdebat waktu itu karena kenapa harus dibully fisik sih gitu kan, dia mampu kan, dia punya kemampuan itu gitu. Jadi setelah pertengkaran itu si orang yang membuli tadi dia capek sendiri terus meninggalkan tempat kami berdebat dengan dia tadi. Karena gimana ya, kenapa sih masih meragukan kemampuan orang sementara kita udah lihat dia mampu seperti itu gitu. Ya itu kan dia dikasih tugas untuk ikut O2SN tadi tuh karena dia punya bakat kan. Nggak mungkin guru langsung tunjuk oh kamu ikut ini kan, nggak mungkin kan. Karena dia bawa nama sekolah juga kan itu pasti diseleksi juga kan. Itu main fisik bahaya. Ya kami banyak waktu itu yang seperti itu karena mungkin iri ya. Pasti karena nggak banyak perempuan yang mampu begitu gitu. Sementara dia secara fisik itu badannya kecil banget. Kayak enggak meyakinkan. Tapi dia mampu gitu. Dan satu lagi ya, ini terjadi di aku sih. Jadi waktu itu aku balik dari Pontianak pulang OSN itu. Nah, Seninnya itu aku ke sekolah bawa piala. Jadi si orang-orang yang membuli yang tadi itu, si perempuan tadi, dia bilang
kayak gini, kenapa sih harus pamer-pamer, sombong banget. Dan terus si temanku yang kecil tadi itu kayak, kenapa sih sewot banget. Jadi apa ya, maksudnya masih ada orang-orang seperti itu gitu di sekolah. Kayaknya tukang bully dia tuh. Iya. Itu apa? Masih SD? Itu jangan disebut kali ya. Takut tak sengaja ke spill. Orangnya nonton, nanti sebut nama nih. War nanti nih. Aku sering ini sih bagi contekan. Kebaikan gak sih? Sebenarnya itu aku juga sering sih. Sebenarnya walaupun karena kan kami dulu SMK kejuruan ya. Maksudnya ini kayaknya bisa dikategorikan enggak tahu ya jahat apa enggak, baik Masuk juga. kebaikan Ya, tapi baik. itu sebenarnya salah gitu Ya. kan. Tapi Jadi itu tuh pernah di satu saat ini aku sering ngasih ke kawan, tapi yang satu ini temanku yang beda kelas ini sangat luar biasa. Jadi dia posting lembar jawaban ujian ulangannya di story WA. Jadi kami semua satu jurusan itu lihat jawaban dia. Benar sekali bukan? Nyonteknya itu satu jurusan jadi ya. Kalau aku dulu waktu SMA kan ada nih guru matematika. Nah, guru matematika dia asik kan, dia tuh asik. Terus kalau semisal nih dia ngasih soal, terus kita bisa jawabnya itu tuh kita dapat poin tambahan gitu Bang. Oke. Nah jadi waktu beliau tuh sering ngasih kayak soal-soal kuis lah dadakan gitu kan, lumayan lah berapa soal, 1-5 soal gitu kan. Terus siapa yang bisa ngerjainnya tuh maju ke depan gitu Bang. Terus dapat poin yang betul. Nah di situ tuh posisinya ya kalau aku kan termasuk udah lumayan banyak poinnya lah dari pelajaran beliau tuh. Nah di situ tuh aku ngeliat banyak kawan-kawan aku yang emang kurang nilainya gitu, apalagi matematika kan emang agak susah lah. Iya. Di situ karena aku lihat pas materinya tuh emang materi yang lumayan gampang lah. Nah, di situ tuh aku sebenarnya bisa, cuma aku lebih mengalah ke mereka yang nggak pernah dapat poin sama sekali gitu. Oke. Jadi mereka lah yang maju, ya udah aku biarkan dulu, biarkan mereka dapat poin yang beberapa lah gitu kan. Yang penting jangan melampaui aku. Iya. Jadi ya itu gimana ya, maksudnya ya udah sih ngasihkan ke mereka kesempatan gitu bahwa biar mereka tuh nggak ngerasa kok mereka ini terus sih, mereka kan dapat ini poinnya tuh banyak, masa sih nggak mau ngalah, takutnya gitu juga kan. Iya. Jadi ya udah aku biarkan mereka aja yang ini ambil alih tugasnya tuh. Apa ya? Apa lagi ya? Banyak sebenarnya woy. Itu tadi aku kalau negatif fase itu udah dengar apa-apa lagi kan? Maksudnya orangnya udah berarti aku nggak usah berkawan lagi sama kau gitu, jadi memorinya juga hilang gitu. Nah, itu kan berarti ini tandanya kita nih orang tulus woy. Aku kalau udah kecewa sama orang tuh udah aku nggak mau lagi bergaul. Maksudnya untuk main tuh kayaknya aku udah nggak usah deh gitu. Kurangi lah ya. Misalnya aku tuh kalau yang emang kita dah berbuat kebaikan, misalnya nolong orang lain gitu kan, ya kedepannya aku tuh pasti lupa, apalagi aku orangnya pelupa gitu kan. Tapi ya udahlah, makanya aku suka heran kita nih sering berbuat baik, tapi sekalinya kita berbuat kesalahan tuh menutupi kebaikan kita tuh yang sudah kita kasih. Yang tak bilang aku nih super baik sih, enggak sih, tapi kan ya begitulah. Iya, karena merasa pernah melakukan kebaikan itu tadi kan. Maksudnya kan baik tuh kan nggak harus kita ngasih orang uang. Iya, betul. Dengan kita, maksudnya menurutku jasa juga baik. Maksudnya misalnya malahan jasa tuh lebih besar kebaikannya tuh daripada uang. Iya. Uang tuh kan kayak ibaratnya kita bisa cari sendiri gitu loh, nggak harus nunggu dikasihanin sama orang lain buat ngasih. Kayak misalnya aku ngasih ke kau, oh ya udah kan udah berlalu tuh sampai situ aja gitu. Tapi kalau jasa tuh kan, oh dia tuh pernah nolong aku loh kayak gini, itu tuh diingat orang.
Soalnya aku juga pernah dapat kawan yang misalnya ikutan. Oke, jadi sekian sharing kami pada hari ini. Intinya cukup ambil yang baik-baiknya saja. Kata-kata kami yang kurang mengenakan di skip sajalah dari telinganya. Jangan dimasukkan ke dalam hati Anda. Jadi di sini kami sudah membahas tentang karakter baik dan tidak baiknya. Di sini juga kami sudah membahas tentang perbuatan-perbuatan baik kami yang sudah kami terapkan dari sejak dini hingga saat ini, ya walaupun ujung-ujungnya ada sedikit Intermezzo. ada sedikit penyimpangan pembahasan, tapi intinya dari semuanya itu mari kita saling menghargai, saling menghormati, dan mari kita saling untuk belajar untuk menempatkan diri, menjadi orang yang lebih baik. Saling menghargai maksudnya yang tua menghargai yang muda, yang muda lebih lagi yang tua menghargai yang muda. Jadi kita ada timbal balik antara yang muda dengan yang tua. Jadi kita tidak saling menjatuhkan, tidak saling berpecah belah. Asli. Jadi begitulah pembahasan kami di podcast ini, yaitu podcast tentang kebaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apa? Terima kasih. Dadah.